warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Haba ASN. Anda bertanya, izinkan kami menjawab. Telah hadir bersama kita seorang narasumber, Pak Dwi Saputro. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Ya, Pak Dwi ini adalah seorang analis kepegawaian muda di kantor regional 13 BKN Banda Aceh. Sudah berapa lama, Pak, sudah di kantor regional 13 BKN Banda Aceh? Saya sudah kurang lebih 3 tahun di Aceh. Nah, mungkin kita akan lanjut saja. Akhir-akhir ini, Pak, banyak kita dengar berita tentang ASN baik di media sosial, di media massa, dan mungkin banyak isu-isu juga tentang ASN. Apalagi yang baru-baru ini tentang kasus terorisme. Seorang ASN terlibat dalam kasus terorisme. Kira-kira tanggapan Bapak sebagai seorang ASN bagaimana, Pak? Ya, untuk kasus ini sendiri sih sebenarnya sudah diatur tersendiri dalam Undang-Undang 5 maupun PP 11 ataupun tentang disiplin di PP 53. Jadi gini, dalam PP 53 yang mengatur tentang disiplin PNS itu filosofinya sebenarnya pembinaan, ya, bukan penjatuhan hukuman. Ya, benar. Nah, kenapa lahir PP 53 yang dari awalnya itu PP 30 1980? Jadi sesuai dengan tuntutan zaman, kemudian ada tuntutan masyarakat. Kenapa sih tingkah laku PNS itu menjadikan susah diberhentikan? Ya. Kan seperti itu. Nah, di dalam PP 53 ini mengakomodir banyak sekali ketentuan-ketentuan yang dengan sangat mudah sekali itu bisa menjatuhkan hukuman disiplin PNS. Tetapi garis besar yang harus kita garis bawahi tadi, bahwasanya konteks PP 53 ini adalah pembinaan. Ya, benar. Pembinaan, jangan sampai PNS itu sebenarnya dihukum disiplin. Nah, terkait dengan adanya salah seorang ASN yang terlibat kasus terorisme, ada 2 hal terkait dengan terorisme ini. Yang pertama itu masalah organisasi, yang kedua adalah permasalahan pribadi. Ya, maksudnya paham radikalisme ini bisa melalui organisasi, kemudian juga ada pengaruh-pengaruh yang bersifatnya secara langsung tidak terawasi, itu masuk ke pribadi seseorang. Nah, untuk kontrol secara organisasi, barangkali di PP 53 ini pengawasan melekat dari atasan langsung terkait dengan keseharian PNS, terutama ketentuan jam kerja dan masuk jam kerja, ini sudah harus dilakukan pembinaan dari awal. Kemudian untuk masalah pribadi sendiri, ini sebenarnya dari awal-awal sudah ada bela negara yang di dalam program latihan dasar. Nah, itu juga mungkin perlu ditinjau kembali bagaimana seseorang PNS ini istilahnya tingkat efisiensi atau efektivitas daripada pelatihan dasar terkait dengan bela negara ini. Karena ini jelas kalau sesuai dengan Undang-Undang 5 ataupun PP 11 itu menentang ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi bagaimana, Pak? Apakah PP 53 ini bisa memberikan tidak hanya rekomendasi, tapi juga memberikan efek jera bagi para pelanggar disiplin? Ya, saya rasa jelas ya, di PP 53 ini adalah solusi bagi PNS ya, dalam hal peningkatan disiplin maupun penegakan disiplin, juga mengatur tentang perilaku PNS sendiri. Karena di situ ada etika, kemudian ada ancaman hukuman, dan bahkan juga ada pembinaan. Ya, saya rasa sudah lengkap di PP 53 ini. Cuma bagaimana cara kita menegakkan PP 53 ini secara masif. Ya, masalah penerapannya secara masif, kemudian pengawasan secara melekat dari atasan langsung, ini yang menjadi fokus kita bersama terkait dengan penerapan PP 53 ini sendiri. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari Haba ASN hari ini adalah penerapan penegakan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tidak hanya dari diri sendiri, dari atasan dan juga dari instansi juga harus ikut membina, sama-sama membina dan sama-sama memberikan sosialisasi yang baik dan terus-menerus. Terima kasih buat narasumber kita Pak Dwi Saputro. Sama-sama. Ya.
Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Cukup ini Haba ASN hari ini. ASN Profesional bermartabat.